Ya, memang salah satu beban ya sejarah yang tetap tersisa dari Anies kan adalah Pilkada 2017. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan disudutkan dengan narasi-narasi yang mereka bilang, wah itu politik identitas, berjubah putih dan seterusnya. Ya, identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau politik tanpa landasan atau referensi utamanya itu moralitas atau etika yang absolut permanen. Laude Umar Bonte rasis, anggap Anies Baswedan tak pantas jadi presiden karena bukan orang asli Indonesia. Suhu politik jelang pemilihan presiden 2024 mulai menghangat. Berbagai pernyataan, pandangan, dukungan, dan bahkan cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan sudah mulai ditampakkan sejumlah pihak, mulai dari political will presiden untuk mengumpulkan para pemimpin dan pro status quo, sampai pernyataan-pernyataan yang menyerang secara personal, terjebak pada chauvinisme dan primordialisme sempit. Masih saja ada pandangan-pandangan tidak mencerdaskan seperti yang disuarakan Ketua KNPI Laude Umar Bonte yang menyampaikan pesan bernuansa rasis terkait Anies Baswedan. Laude Umar Bonte menyebut bahwa Anies Baswedan tidak layak menjadi calon presiden 2024 karena bukan orang asli Indonesia. Laude kemudian melakukan klarifikasi setelah videonya viral di media sosial. Beberapa pihak menilai Laude Umar Bonte gagal memahami konteks melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada era kolonialisme Belanda. Pada saat itu berbagai macam suku dan ras di Indonesia yang ditindas pemerintah kolonial sama-sama ingin merdeka dan memperjuangkannya. Pimpinan Komisi 3 ya selama ini memang mewakili DPR dalam setiap perkara uji materi undang-undang di MK termasuk undang-undang ini. Sikap kami kemarin ya yang saya sampaikan selaku tim kuasa DPR di MK adalah menyerahkan sepenuhnya keputusan ya masalah ini kepada yang mulia hakim majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Okay. Dan kedua, sejak beberapa hari ini ya banyak teman-teman wartawan menanyakan kepada saya selaku waketum Partai Gerindra ya. Saya jawab sikap politik Gerindra terkait persoalan usia ini adalah menurut kami tidak ada masalah dengan gugatan ini. Okay. Karena memang banyak sekali analisa, banyak sekali pendapat yang menurut kami masuk akal. Sebagai aktivis dan pemimpin organisasi level nasional, apalagi sebagai seseorang yang terdidik, seharusnya Laude bisa menahan diri. Dalam konteks pemilihan presiden dan kepala daerah serentak pada tahun 2024 nanti, menjaga nilai-nilai demokrasi dengan tetap memagarinya melalui sikap santun dan toleran serta mampu menahan diri adalah sebuah keharusan. Tidak boleh mendiskreditkan, menjelekkan, dan melakukan pembunuhan karakter seseorang melalui kampanye negatif secara membabi buta atas nama demokrasi. Menurut Mahfud MD, ada perbedaan antara kampanye hitam dengan kampanye negatif. Kendati tidak dilarang dalam pemilu, kampanye negatif lebih mengemukakan sisi kelemahan faktual dengan tentang lawan politik dan orang yang menunjukkan sisi itu tidak bisa dihukum. Kampanye hitam cenderung bermuatan fitnah dan penuh kebohongan tentang lawan. Tapi kalau kita mengacu kepada hak untuk memilih ya, semestinya juga kan equal atau sama dengan hak untuk dipilih. Jadi ketika orang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum, saya pikir dia juga memiliki hak untuk memilih maupun dipilih. Oke. Jadi bukan hanya 5 tahun, mungkin 15 tahun. Tapi kenapa baru sekarang begitu setelah ada isu-isu soal Gibran? Nah itu dia, kenapa kawan-kawan baru menanyakan sekarang, ya kan karena kan ini ada momentum, ada pihak yang mengajukan uji materi. Oke. Ya tadi udah disampaikan ada PSI, ada Emil Dardak, ada beberapa individu, ada Partai Garuda. Dan kami memiliki, ya kebetulan kami di DPR, memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapat. Oke. Tapi bukan karena soal Gibran ini ya, Bung Habibur Rahman. Ya, jadi putusan MK ini mengikat berupa sebuah norma yang mengikat semua orang ya. Oke.
politik, kampanye hitam ini jelas dilarang oleh undang-undang. Black campaign bisa dipidana, negatif campaign bisa dilawan dengan argumen. Sanksi pidana terhadap pelaku kampanye hitam misalnya disebut pasal 280 ayat 1 huruf C berbunyi menghina seseorang agama, suku, ras, golongan calon atau peserta pemilu. Pasal 521 setiap pelaksana peserta atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan dalam pasal 280 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I atau J dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dalam bahasa Aisyah Dara Pamungkas, munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa karena tidak bisa dielakkan bahwa black campaign akan sangat berdampak buruk bagi pendidikan politik bangsa Indonesia. Seakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu walaupun melalui jalan yang salah. Orang minta dinaikkan lagi jadi 60. Jadi pandangannya tidak seimbang. Dan kemudian kalau dikatakan orang yang punya hak pilih harusnya juga punya hak untuk dipilih, saya kira logika itu tidak bisa ditempelkan secara serta-merta. Karena kalau untuk dipilih, seseorang harus punya kapasitas politik yang cukup. Jadi kalau untuk memilih, kan siapapun tinggal datang ke TPS, coblos. Yang dilakukan hanya coblos. Dia hanya perlu tahu siapa yang akan dia coblos. Tapi kalau orang mau jadi presiden atau wakil presiden, pasti kita semua warga negara Indonesia ingin agar orang itu punya kapasitas politik yang cukup. Jadi tidak bisa dianalogikan seperti itu. Kampanye yang elegan adalah kampanye yang mengedepankan program ketimbang mencari kelemahan atau memfitnah lawan. Kampanye merupakan hak pasangan calon yang dilindungi undang-undang. Kampanye yang dilakukan untuk menyampaikan visi misi program kepada masyarakat yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan lebih mencerdarkan dan mendidik masyarakat. Masyarakat harus cerdas dalam mencerna seluruh informasi yang diterima. Demokrasi memerlukan partisipasi yang luas dari masyarakat dan individu yang memenuhi syarat. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah sumber bencana, bukan awal perpecahan, bukan menjadi penyebab permusuhan, tetapi sebaliknya sebagai kekuatan, dan pada saat yang sama, manusia diajarkan untuk tahu diri dan saling menghormati.